Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, baik nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan karisma. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Sayyidina wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Amin. Baik, sebelum memasuki ke acara inti, saya minta doanya kepada teman-teman semua, karena ada salah satu dari teman kita yang telah meninggal dunia, alumni PPMP, ala hadiniyah, ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah membacakan doa untuk beliau. Baik, pada kesempatan ini saya bacakan runtunan acara. Yang pertama yaitu pembuka, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, pemaparan materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Kiram, Ustadz Sam, MKOM, kemudian sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik, untuk acara yang pertama yaitu pembuka, marilah kita buka acara kajian karisma ini agar lebih berkah dengan membaca ayat Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Anandaya Rahman. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilahkan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه ويقول ربي أكرمن وأما
تكرمون اليتيم ولا تحجون على طعام المسكين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Semoga pembacaan ayat Al-Quran ini bisa menjadikan keberkahan untuk si pembaca khususnya dan umumnya untuk kita semua. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu acara inti yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadzul Kiram Al-Ustadz Sam Mkom. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilahkan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, nahmadu nasta'inu wa nasta'in bismillah sayyidina amalina wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman hasanan wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam semoga tercurah limpahkan pada kita, pada baginda Rasul kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan pada kita sebagai umatnya yang semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan dalam kajian karisma. Semoga antum semua senantiasa diberikan nikmat iman dan juga nikmat Islam hingga sampai akhir hayat kita semua, dan juga semoga kita disehatkan, dipermudah, berkahkan urusan kita baik di dunia maupun di akhirat insyaallah. Ikhwani wa akhwati, sebelum dimulai materinya, pertama saya ingin menyampaikan adalah jadi mohon maaf saya sampaikan di sini karena takutnya nanti saya lupa sehingga saya tidak menyampaikan, dan juga kalau saya diam saya salah juga, makanya saya sampaikan. Terkait dengan bacaan Al-Quran, mohon maaf sekali lagi, tolong antum belajar lagi dengan metode apa, qiraati atau ummi atau apa, itu tolong dipelajari lagi karena hampir setiap ayat itu antum bacanya salah gitu ya, sehingga tolong pelajari lagi. Jadi nanti panitia juga agar ini ya nanti di ini dulu lah ya. Takutnya ya kalau ini kan acara sesama kita ya, jadi internal kan nggak malu gitu. Tapi kalau misalkan acara keluar, misalkan ada tamu dari yang lain kan agak masalah juga kalau bacaannya salah gitu. Sehingga dalam hal ini saya menyampaikan ya tolong dipelajari semuanya lah ya. Kalau yang merasa ini kebetulan aja ada yang ketahuan, sehingga jangan mencukupkan diri, itu banyak banget salahnya. Hampir setiap ayat, bahkan lebih dari setiap ayat itu ada 3 atau 4 misalnya. Ya gitu. Ya saya nggak sebutin salahnya di mana banyak nanti itu.
itu ikhfa'nya gak didengungin, harusnya atau bikinnya 2 harokat itu lebih dari 2 harokat, kemudian idgham bila gunah tapi antum dengungin dan macam-macam. Itu lebih banyak sekali salah. Begitu ya, mohon maaf saya sampaikan di sini karena saya takut lupa dan saya nggak kenal mana orangnya gitu. Jadi itu aja. Kemudian yang kedua yang saya sampaikan juga adalah mungkin di karisma ini tadi udah disampaikan ya, terkait ada musibah, ada nasihat. Jadi nasihat itu ada 2, ada nasihat yang diam, ada nasihat yang berbicara. Nasihat yang berbicara itu adalah Al-Quran, As-Sunnah yang disampaikan lewat guru-guru kita, lewat para ulama, para mustahid, dan guru-guru kita lainnya. Itu nasihat yang berbicara. Nasihat yang diam adalah kematian. Kematian itu nasihat bagi kita yang hidup, bahwasannya kita sedang nunggu antrian doang, nunggu jadwal kita tiba, sehingga kita semua pasti akan wafat gitu ya. Dan tidak menunggu kita tua, tidak menunggu kita kaya, tidak menunggu kita banyak amal solehnya, tidak menunggu kita macam-macam lah, nggak nunggu, karena kita nggak tahu. Jadi salah satu hikmah dari ajal kita itu tidak dikasih tahu oleh Allah, ada di Lauhul Mahfuz, adalah kita senantiasa untuk muhasabah diri, senantiasa memperbaiki diri, senantiasa kita memaksimalkan amal soleh kita dan minimalkan dosa-dosa. Sehingga karena kebetulan yang wafat almarhumah tadi juga sudah didoakan, itu staf saya gitu, sehingga ini juga sedang di jalan tol di rest area di Cilegon ya. Saya tadi berangkat dari jam 3 berangkat. Jadi mohon maaf saya tidak bisa lama-lama karena sedang di tol di rest area. Ini kebetulan banget, pas banget ada rest area. Terus yang ketiga juga saya sedang kurang sehat juga, tenggorokan agak sedikit bermasalah, jadi agak sakit kalau banyak ngomong. Ya, seperti itu, sehingga materinya mungkin nanti nggak panjang-panjang sih, lebih ke arah ini ya, lebih ke arah mengingatkan saja, reminder saja materinya seperti yang sudah disampaikan. Kalau di PSL 13, di PSL 12 itu materinya sih sudah dibahas, cuman lebih mengingatkan lagi aja, lebih reminder, lebih mentajasudkan lagi pada diri antum semua bahwasannya ya ini tuh pengetahuan yang harusnya kita lakuin, nggak kemudian hanya sebatas pengetahuan doang, hanya sebatas tafkir aja, terus kita nggak ada perasaan dorongan untuk melakukan amal soleh di dalamnya. Jadi saya ingin mentajasudkan. Yang PPMP yang lulus kan mungkin sebagian ada yang belum dapat materinya ya. Saya akan share screen, bagikan layar, bisa nggak di sini ya? Mulai sekarang kelihatan nggak? Ada nggak? Ada Ustaz? Ada Pak. Ada Pak. Ada Ustaz. Ada Ustaz. Ada. Slide-nya ada ya? Ada Pak. Ada. Ya. Jadi materinya ini adalah sebetulnya materi udah dibahas minggu sebelumnya, udah dibahas di KKI ya. Di KKI PSL 13, PSL 12 juga udah khotam. Artinya udah inilah ya, udah tahu gitu. Secara ini sudah tahu. Mungkin anak-anak PPMP yang baru mau lulus sekarang kayaknya sih belum tahu gitu. Tapi kalaupun sudah tahu nggak apa-apa, karena alhamdulillah sekarang kita sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, berarti 10 hari ke depan itu adalah 10 hari awal Zulhijjah. Nah, sebelum ke sana yang kita bahas adalah ya di seputar Zulhijjah. Yang menjadi patokan untuk melihat hilal itu adalah dari Mekah, dari Amir Mekah. Jadi sekarang Arab Saudi yang harus menjadi patokannya. Kenapa yang jadi harus patokannya itu? Supaya terrealisir hadis bahwasannya
puasa sunnah Arafah itu adalah pada saat orang-orang berhaji itu wukuf di padang Arafah. Wukuf di padang Arafah. Wukuf di padang Arafah di sana, maka kita disunahkan untuk berpuasa, dan esokan harinya itu adalah Lebaran Idul Adha gitu. Nah, yang jadi masalah adalah memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat. Memungkinkan terjadi perbedaan pendapat, dan ini sering banget terjadi perbedaan pendapat dalam rata-rata 3 tahun sekali atau 2 tahun sekali itu kadang suka beda pendapat gitu. Jadi perbedaan pendapatnya itu adalah di Indonesia kan menggunakan hilalnya hilal nasional gitu ya. Matla tapi lebih ke arah region negara. Kalau Matla kan hanya 60-80 kilometeran. Tapi kalau Indonesia lebih dari itu negara gitu. Jadi kalau di negara Indonesia itu terlihat hilal, maka besoknya adalah tanggal 1. Tapi kalau tidak terlihat hilal, maka besokannya digenapkan menjadi tanggal 30. Nah, yang menjadi masalah adalah di Indonesia itu kan wilayahnya masih rada-rada timur gitu ya. Belum ke arah barat sana, sehingga pada saat di Indonesia ini tidak terlihat hilal, bisa jadi di negara barat, lebih ke arah barat sana, di negara Arab Saudi, apalagi di Maroko sana ya, yang terbenam matahari di ujung sana, maka dia negara-negara yang terakhir yang terbenam matahari, maka memungkinkan terlihat hilal, terlihat bulan gitu. Nah, di sini jadi perbedaan pendapatnya. Jadi pada saat kemudian di Indonesia ini tidak terlihat hilal, sidang isbat, kalau nggak terlihat hilal, maka digenapkan menjadi 30 Zulqa'dah. Sedangkan 4 jam kemudian, kan perbedaannya di Arab Saudi 4 jam kemudian kan, 4 jam. Jadi kita jam 6, di Arab Saudi jam 2 siang. Kalau kita jam 6 sore, di 2 siang. Sehingga pada saat kita itu maghrib, dia masih siang. Sedangkan pada saat kita jam 11, jam 10 lah ya, jam 10 malam, di sana tuh baru maghrib gitu. Nah, itu memang beda kayak gitu dulu. Saya pada saat ini kan penasaran juga bener nggak sih gitu ya. Akhirnya pas saya di sana, saya video call gitu. Saya video call itu asar ya kalau nggak salah. Saya video call asar. Ternyata istri saya di Bogor Isya, ada sholat Isya. Dia masih terang benderang, di sana gelap. Gitu. Jadi memang perbedaan. Karena kan bumi bulat gitu ya. Bumi bulat jadi perbedaan. Nah, pada saat kemudian Indonesia tidak terlihat hilal, maka Arab Saudi terlihat hilalnya. Maka apa yang terjadi? Di Indonesia itu tanggal 30 besoknya, di Arab Saudi tanggal 1 Zulhijjah. Jadilah berbeda pendapat 1 hari dalam penanggalan. Kan jadi kacau tuh. Sehingga pada saat di Indonesia itu tanggal 9 Zulhijjah, di Arab Saudi sudah sholat Idul Adha tanggal 10. Kan jadi nggak nyambung gitu ya. Padahal bedanya cuma 4 jam. Harusnya pada saat wukuf di Padang Arafah itu jam 8 pagi, ya kita jam 12 siang puasa gitu ya. Sunnah buat sunnah Arafah kan. Nah, ini jadi masalah, sehingga dalam hal pematokan kita itu penentuan Lebaran Zulhijjah itu, Lebaran Idul Adha itu adalah ru'yat dari Mekah, ru'yat dari wali Mekah, gubernur Mekah, atau ya kalau khalifah Tabani sana langsung bisa, atau sekarang ya berarti dari Arab Saudi, karena belum ada daulah khilafahnya itu. Nah, ini saya juga belum tahu ya, ada yang tahu nggak pengumuman sidang isbat tadi malam? Saya nggak update tanggal 1 masuknya kapan. Kalau di Muhammadiyah sih sekarang juga sama tanggal 1-nya. Ada yang tahu sidang isbat tadi malam? Nggak ada. Ada yang tahu kan? Nggak ngikutin. Antum mah hal kayak gini masa bodoh. Saya yang share. Ya, ntar coba dicek ya. Ya, ntar coba di apa? Ya, kalau sama alhamdulillah. Kalau sama alhamdulillah. Kalau beda, nah itu nanti
yang jadi masalah gitu. Jadi masalah nanti antum harus sholat Idul Adha-nya cari jamaah yang sejenis gitu. Kalau sekarang Muhammadiyah juga, karena beliau kan Muhammadiyah itu ini ya, beda 0, sekian derajat aja langsung besokannya 1 gitu. Karena udah di bawah, udah di atas ufuk. Oke, seperti itu. Itu cara menjadi patokannya. Jadi nanti antum bisa ngecek kalau di tahun-tahun berikutnya, antum bisa ngecek kalender hijriyahnya itu adalah di website global, di website Timur Tengah, yaitu alhabib.info. Nah, itu bisa. Itu kalender internasional atau global yang dari Timur Tengah sana. Kalender Ummul Qura dan sebagainya, itu bisa antum ngecek. Jadi nanti tahun ini kebetulan sama, jadi tahun-tahun berikutnya antum udah nggak di Rahma misalkan sebagainya, maka silahkan dicek sendiri kapan tanggal 1 Zulhijjah itu, dan penentuannya lihat di kalender Timur Tengah sana ya, atau nunggu pengumuman dari Arab Saudi. Itu. Nah, ini menjadi patokan penglihatan hilal. Nah, memang apa keutamaannya dalam Zulhijjah ini? Yang pertama adalah bulan Zulhijjah itu itu yang pertama adalah bulan Zulhijjah itu adalah salah satu dari bulan haram. Awalnya dulu bulan haram itu ada istiadat jahiliyah yang, jadi bulan ini sebetulnya sudah nama-nama bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan sebagainya itu sudah ada dari zaman jahiliyah. Cuman diakuisisi pada saat Islam datang, maka yang dipakai adalah penanggalan ini, bulan ini yang dipakai, sehingga kalau ngomongin masalah-masalah keutamaan atau acara waktu-waktu dan sebagainya, nah yang dipakai itu bulan ini, bukan bulan Januari, Februari, Maret gitu. Nah, jadi keutamaan bulan Januari nggak ada. Ini pakai adalah bulan Hijriyah. Nah, kalau tahun Hijriyah sendiri, jadi kalau nama bulan itu dari dulu, dari zaman jahiliyah. Terus kalau tanggal 1 Hijriyahnya pada saat Rasul Hijrah. Jadi, kemudian juga penamaan dari ini sistem lunar. Sistem lunar itu sistem bulan. Sedangkan kalau matahari, Januari, Februari, Maret itu sistemnya sistem solar. Bukan pertama atau pertalite ya. Solar itu solar, nama lain dari matahari. Nama fisikanya gitu ya. Nah, jadi bulan haram itu dulu dilarang berperang gitu ya sesama. Jadi orang-orang jahiliyah itu walaupun mereka itu punya adat istiadat perang, jadi salah dikit tawuran, terus senggol, bacok gitu ya. Pokoknya antar kampung, antar suku pada perang. Tapi mereka punya adat istiadat kebiasaan bahwasanya dilarang berperang pada 4 bulan haram ini. Dulu. Jadi punya aturan gitu. Kalau misalkan lagi perang, bulan ini udah datang bulan ini dah, bicara Jakarta ya. Sahat dulu lah 4 bulan. Nanti annya berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 1 bulan lainnya Rajab, 4 gitu. Tapi pada saat Islam datang, awalnya juga kan belum ada wahyu, sehingga ya sama, Rasul rada kagok. Karena kan memang itu kebiasaan sana ya, Quraisy juga gitu. Pada saat perang Badar pertama, yaitu dia kan ngirim Sariyah dari Abdullah bin Jahsy, kemudian membunuh salah satu dari orang kafir Quraisy. Dan kemudian akhirnya bingung mau diapain gitu. Ada yang berpendapat bahwasannya nyampe bulan Rajab, masih Jumadil akhir gitu ya. Padahal banyak yang mengatakan bahwasanya udah sampai itu udah masuk aja. Sehingga akhirnya turunlah ayat Al-Quran. Bahwasannya kata Allah, memang dulu itu haram berperang, tapi orang-orang yang memusuhi Allah, memerangi kaum muslim dan mengusir kalian dari tanah kelahiran kalian, itu justru lebih besar lagi dosanya. Sehingga pada saat datang itu boleh berperang. Jihad itu dalam beberapa jihad nggak salah dengan haram gitu ya.
Itu memang mereka yang musuh Allah itu jauh lebih besar dosanya. Nah, pada saat Islam datang itu, bulan haram ini adalah yang menjadi keutamaannya apa? Satu, pahala kita dilipat gandakan. Pada saat kita beramal soleh itu, pahala kita dilipat gandakan. Tapi, nah ini konsekuensinya, dosa kita pun dilipat gandakan. Jadi dilarang bermaksiat, karena kita dilipat gandakan di bulan haram ini. Nah, sekarang masih bulan Zulhijjah, masih ada 2 bulan lagi, hampir 2 bulan lagi, 2 bulan lagi kita nih, hati-hati. Jadi bukan berarti kemudian di bulan lain itu boleh maksiat, nggak juga, sama aja, nggak boleh juga. Jadi dilarang masih bulan haram, terus udah lewat dari bulan haram boleh maksiat, enggak. Tapi dosanya itu satu gitu. Kalau di bulan biasa itu dosanya satu, termasuk di bulan Ramadan. Kalau yang dilipat gandakan, dosanya. Tapi kalau bulan haram, nah ini pahala dilipat gandakan, dosanya pun dilipat gandakan. Kayak kita harus benar-benar ngejaga diri nih. Selain kita maksimalin pahala, maksimalin amal soleh, juga kita harus meminimalisir dosa-dosa kita. Banyakin amal-amal soleh yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Misalkan contohnya wudhu, sederhananya kan, wudhu itu merontokkan dosa-dosa kita tuh. Wudhu, ya airnya, makanya air habis wudhu itu jangan dilap, jangan diiniin, nanti dia setiap tetes-tetes yang dari muka, dari kaki itu akan merontokkan dosa-dosa kita mendengar dan sebagainya. Kemudian juga sholat itu merontokkan dosa-dosa kita. Setiap kita ruku, sujud dalam sebuah hadis itu ya, maka akan rontok dosa kita berbarengan dosa kita sujud. Dosa kita ruku, maka perlamalah sujud kita ruku. Nah saat ini bisa kita tambahin lagi di sholat sunnah, tapi kalau jamaah yang ngikutin imam. Kalau antum imam, maka lihat makmum paling lemah, standarnya makmum yang paling lemah gitu. Tapi kalau sholat sunnah, antum sendiri tahajud atau apa, ya itu dilamain. Itu dalam rangka untuk apa? Menghapus dosa tadi. Atau besok Jumat nih puasa sunnah Arafah 9 Zulhijjah, itu kan bisa menghapus dosa setahun yang lama, setahun yang akan datang gitu ya. Jadi perbanyak atau apa zikir setelah sholat, maka disunahkan untuk berzikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu kali jadi 100, kata Rasul apa? Maka akan merahmatkan dosa-dosanya, walaupun dosa-dosanya itu seperti buih di lautan. Masya Allah. Gitu ya. Jadi kalau kita masih berusaha amal soleh, kita maksimal banget menghapus dosa-dosa kita, untuk taubat dan sebagainya, istighfar. Ini akan digandakan. Baik. Nah, dari 4 bulan tadi ada 1 bulan, yaitu Zulhijjah. Dari 1 bulan tadi ada juga harinya. Harinya adalah 10 hari awal Zulhijjah. Tadi sudah dibacakan ayatnya. Wal fajri walayalin ashr. Wal fajri walayalin ashr. Demi fajar dan malam yang 10. Fajar dan malam yang 10. Kadang orang Arab itu ngomong hari itu adalah lail atau malam gitu ya. Kayak misalnya kita nginep berapa malam gitu. Padahal kan malam sama hari juga gitu. Yaitu anak ini ya bahasa gitu. Nah, bahasa. Tapi di sini yang lebih ditekankan adalah harinya sebetulnya. Hari 10 hari yang paling utama. Jadi Allah tuh sampai bersumpah atas nama 10 hari yang utama gitu. Demi malam dan 10. Demi malam dan siang yang 10. Berarti kan sesuatu hal yang mulia. Misalkan contohnya ya, orang yang antum muliakan, orang tua, ya kan? Kan tuh biasanya demi orang tua saya deh. Nah gitu. Jadi demi Allah gitu ya. Berarti kan memuliakan Allah. Nah Allah ini memuliakan hari. Berarti hari itu kan mulia banget. Allah aja mulia terus memuliakan hari, itu luar biasa. Kayak sampai kemudian disampaikan oleh Allah demi malam dan siang yang 10. Nah ini
berarti sangat mulia. Maka dalam ulama-ulama tafsir, mayoritas semuanya kemudian mengatakan 10 hari yang mulia itu adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, bukan 10 hari akhir Ramadan. Ya, harinya itu yang mulia tuh 10 hari awal Dzulhijjah. Kalau nanti Ramadan, malam yang paling mulia itu 10 hari malam akhir Ramadan. Salah satunya, malam yang paling mulia, satu-satunya adalah malam Lailatul Qadar. Gitu. Nah, ini hadisnya yang sekarang sudah rada banyak yang tahu ya. 5 tahun yang lalu saya sampaikan ini, 5-7 tahun yang lalu saya sampaikan, ini banyak yang belum tahu gitu. Karena sekarang udah mulai banyak ya. Artinya yang bisa antum sebarkan juga nih. Sekarang kan tanggal 1 nih, jadi masih belum telat lah gitu ya. Masih awal-awal kan, masih mengawali. Jadi masih ada sisa waktunya masih banyak. Nah, sisa waktunya masih banyak. Jadi apa? Tidak ada hari min ayyamil amal, tidak ada hari yang amal as-shalih, amal solehnya fiha ahabbu ilallah, yang Allah lebih cintai min hadhil ayyam, daripada hari-hari ini. Nah, yakni dari bahasa Indonesia juga. Serapan ya bahasa Indonesia ngambil dari Arab. Yakni ayyamal ashr, yaitu adalah 10 hari ini. 10 hari ini. Kebetulan Rasul ngomong kayak gini, bukan kebetulan ya. Jadi memang ngomongnya itu lagi saat 10 hari awal Dzulhijjah gitu. Sedang 10 hari awal Dzulhijjah. Sehingga ditafsirkan adalah ini 10 hari awal Dzulhijjah. Jadi hari ini gitu. Qalu ya Rasulullah, sahabat tanya nih pada Rasul, apakah juga tidak jihad fisabilillah? Maka Rasul jawab tidak. Tidak. Kecuali al-jihadu fisabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa mali. Kecuali ada seorang laki-laki yang berjihad dengan harta dan nyawanya, falam yarji' min dzalika bisyai'in, dan tidak ada yang kembali sedikit pun. Hartanya enggak balik lagi, nyawanya juga enggak balik lagi gitu. Jadi amal-amal soleh yang kita lakukan di 10 hari awal Dzulhijjah ini lebih utama, lebih Allah cintai, lebih besar pahalanya ketimbang jihad fisabilillah. Luar biasa ya, Masya Allah. Jadi Allah tuh maha adil banget. Kita belum bisa jihad, kita tidak ada di medan jihad. Mungkin kita melihat saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah, mereka bisa berjihad gitu di sana ya. Dan mereka mati syahid sebagainya. Tapi kita nggak ada di medan jihad dan belum ada daulah khilafah juga yang mengutus kita, menyuruh kita untuk berjihad. Dan di Bogor juga masih aman gitu kan. Belum diserang sama Amerika, sama Israel kan nggak diserang juga. Ya jangan juga. Jangan minta supaya musuh Allah datang gitu ya. Ya artinya alhamdulillah kita dalam keadaan aman kayak gini, tapi Allah tuh maha adil. Allah bikin aturan bagaimana caranya kamu yang tidak ada di medan jihad supaya dapat pahala jihad juga. Nih saya kasih sok 10 hari awal Dzulhijjah, sok aja beramal soleh sebanyak-banyaknya. Jangan sia-siakan. Gitu ya. Berarti apa? Bisa apa saja. Bisa puasa, nggak mampu puasa, sakit misalkan, masih isoman, harus minum obat, atau punya penyakit mah atau apa, ya setidaknya nanti puasanya 9 Dzulhijjah, itu yang Arafah itu, setidaknya itu aja 1 setidaknya gitu ya. Berarti yang lainnya gimana? Ya diganti dengan amalan-amalan yang lain. Atau sedang haid, mohon maaf sedang haid, datang bulan, maka diganti pakai amalan-amalan yang lain. Jadi bisa, selain puasa tuh bisa. Kalau mau puasa juga bagus, double jadinya, lebih besar. Tahajud, yang awalnya kemarin tahajudnya bolong-bolong, di 10 hari ini jangan bolong-bolong. Walaupun cuma 2 rakaat sebelum subuh tahajud. Bisa lebih bagus lagi, silahkan. Takut tahajudnya nggak bangunnya udah azan subuh misalkan.
ya berarti tahajudnya sebelum tidur, setelah Isya. Abu Bakar qiyamul lailnya adalah dengan keteguhan sebelum tidur beliau sholat qiyamul lail. Tapi Umar qiyamul lailnya dengan kekuatan setelah tidur. Jadi silahkan gitu ya, mau yang mana gitu. Jadi boleh saja sebelum tidur juga. Ini contohnya saya ngasih teknis supaya beramal solehnya itu jangan kendor gitu, jangan kasih kendor gitu ya. Baca Al-Quran, nggak bisa baca Al-Quran misalkan dengerin ikutin gitu ya. Masih malas-malas baca Al-Qurannya, cuman ala kadarnya, yang biasanya 1 hari 1 juz, sekarang ditambahin dengan murotal, dengerin murotal sambil kerjanya dapat pahala luar biasa itu. Ditambah lagi dengan apa? Zikir, sambil kerja sambil zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, macam-macam terserah, subhanallah. Tambah lagi, ganti yang bosan yang itu, ganti subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Nah, subhanallah wa bihamdi itu amalan yang paling berat itu, paling ringan diucapkan dan paling berat nanti timbangannya di akhirat. Dikerjakan di 10 hari awal Dzulhijjah, tambah lagi jadinya pahalanya. Kan luar biasa. Sholawat, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat padanya 10 kali. Jangan sia-siakan itu. Sholawat, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. 2 detik. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ini sholawat Jibril ya kepada Nabi Muhammad. Mau yang panjang silahkan, mau yang pendek silahkan. Itu sederhana. 2 detik bisa. Antum jalan dari rumah ke kantor berapa menit tuh? Yang biasanya dengerin musik, diganti dengerinnya selawat, sehingga jadi ngikutin. Kalau lupa jadi ngikutin gitu kan. Istighfar juga sama, ini keutamaannya besar. Astagfirullahaladzim, sambil ngelamun, sambil nungguin dosen, sambil kerja, sambil chattingan, sambil ngadepin konsumen, sambil posting, ya macam-macam itu bisa. Karena siapa yang beristighfar, maka Allah akan mudahkan urusannya, macam-macam. Gitu. Itu contoh-contohnya. Siapa sih kacauin? Ya jangan disabotase. Nah, termasuk datang ke majelis ilmu ini luar biasa. Masalah katorikon yatamisu bihi ilman, sahalallahu tarikon ilal jannah. Dimudahkan jalan menuju surga. Itu jadi harus ada dalam diri kita idrok silabila bahwasannya ini tuh lagi beramal soleh. Ini lagi beramal soleh. Saya harus memperbanyak ini 10 hari awal Dzulhijjah keutamaan harus itu. Jadi maksimalkan. Sayang banget. Tidak ada jaminan kita sampai lagi di Dzulhijjah yang akan datang. Nggak ada jaminan sedikit pun. Ya, kita harus banyak mengingat kematian, apalagi zaman kayak gini. Zaman sekarang pandemi kayak gini. Tuh, ambulan lewat bunyinya. Hampir setiap hari ambulan lewat. Hampir setiap hari kedengeran di toa itu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, nggak mandang usia. Nggak mandang pekerjaan, nggak mandang jabatan. Virusnya juga nggak pilih-pilih kan. Wah, ini mah anak kos-kosan nggak mau miskin. Enggak, ajar juga. Banyak orang yang soleh aja, yang lebih soleh daripada kita aja banyak yang udah wafat gitu ya. Nah, bagi kita nggak ada pandang bulu. Yang miskin juga kena, yang kaya juga kena. Luar biasa. Atau keadaan-keadaan lain ya, macam-macam itu ya. Tadi termasuk salah satunya dapat kabar bahwasannya teman kita masih muda usianya tuh, seangkatan Akhi Emat. Ya, Mat, seangkatan antum Emat? Ya, Ustaz. Mana? Mat? Ya, Ustaz. Seangkatan antum kan? Iya, masih muda itu. Jangan-jangan, ya kan nggak tahu kan nanti Ematnya misalkan. Ya kan, ya jangan ya. Semoga Emat mah usianya berkah dan panjang. Amin. Gitu, artinya sekali lagi saya ingin sampaikan, ini teorinya udah ada, ini hadisnya udah ada, pengetahuan kita udah tahu, tinggal sekarang gimana caranya untuk memaksimalkan. Nah, maka
jangan sampai kebanyakan ngobrol, jangan sampai kebanyakan ngelamun, jangan sampai disia-siakan sambil bawa motor, sambil zikir. Kasih sedekah pagi-pagi, sedekah subuh, nggak bisa 100.000 ya 10.000, nggak bisa 10.000 ya 1.000, kasih taruh di keropak masjid 1.000, ada di pinggir jalan, jangan sayang, kasih 2.000, wah itu akan jadi tabungan kita di akhirat. Biasanya nggak ngasih lewat, sekarang 10 hari awal Dzulhijjah, keutamaannya luar biasa, lebih Allah cintai daripada jihad fisabilillah, kasih lah berapa kek sepunyanya gitu. Nggak punya uang puasa, nggak mampu puasa juga kasih bukaan ke siapa, bikin ini, kasih berbuat baik pada teman-temannya, macam-macam gitu. Jadi maksimalkan sekali lagi, kita sama-sama saling menasehati, mengingatkan untuk memaksimalkan pahala, maksimalkan amal soleh. Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang 10 hari awal bulan Dzulhijjah dalam 10 hari terakhir Ramadan, mana di antara kedua yang lebih utama? Maka beliau menjawab, 10 hari bulan Dzulhijjah lebih utama dari 10 terakhir di bulan Ramadan. Tapi malam-malamnya, malam-malam 10 terakhir Ramadan lebih utama 10 malam daripada 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Itu. Kalau dibanding-bandingin ya, makanya kita maksimalkan. Bulan Ramadan kita maksimalkan, kita itikaf, walaupun siangnya tidur gitu ya. Nah, ini nanti, ya harusnya nggak juga. Kadarnya tidurin. Jadi dimaksimalkan. Ya. Nah, sekarang ini nih, bulan Dzulhijjah. Bulan Ramadan dan Dzulhijjah, 2 bulan mulia, insya Allah kemarin kita sudah melewati bulan Ramadan, kita sudah supaya bisa lagi bulan Ramadan yang datang, sehingga bisa melakukan amal soleh dan bisa mengampuni dosa-dosa kita. Juga sekarang di 10 hari awal Dzulhijjah, kita juga berusaha untuk memaksimalkan juga. Dari Abu Bakrah, Nabi SAW bersabda, 2 bulan yang tidak berkurang keutamaannya, yaitu adalah 2 bulan hari raya Ramadan dan Dzulhijjah. Afdalu ayyamin dunya ayyamul ashr. Hari yang paling utama di dunia ini adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Ini Rasul yang bilang melalui wahyu dari Allah. Jadi udah kita maksimalkan aja di 10 hari ini. Jangan sampai benar-benar nyanyi-nyanyi gitu ya. Sambil ya bukan kemudian nggak boleh ngobrol, nggak boleh ini, tapi ya rada ditambahin lagi karena sayang. Nah, saum sunnah yang pertama adalah Rasul pernah ditanya tentang puasa Arafah, maka beliau menjawab, hapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kalau nggak kuat puasa 9 hari, maka setidaknya adalah pas di 9 Dzulhijjah. Jadi kalau nggak kuat selama 9 hari, ya hari apanya? Seninnya, Kamisnya, nanti sama Arafahnya, bisa minimal ininya. Nanti hari-hari yang lainnya, kalau nggak kuat puasa, berarti diganti dengan amal soleh yang lainnya. Dengan Quran, sholawat, macam-macam itu ya, berbuat baik, termasuk tersenyum, bantu temannya, zikir, kerja, termasuk kerja juga adalah bagian dari amal soleh. Nah, gitu. Adakah sunnah selain apa? Tarwih 9 Dzulhijjah. Bahwasannya puasa hari raya menghapus dosa 1 tahun dan puasa pada hari Arafah menghapus dosa 2 tahun. Ini diriwayatkan Abu Syaikh dan Ibnu Najjar dari Ibnu Abbas. Ada yang berpendapat bahwasannya hadis ini adalah dhaif. Hadisnya dhaif. Hadis dhaif ini tentang keutamaan ya, keutamaan 8 tarwiyah tentang hadis menghapus dosa 1 tahunnya dikatakan dhaif. Tapi puasanya tidak dhaif. Puasanya boleh-boleh saja, 1 sampai 8 itu boleh, bukan hanya 8 doang, bahkan dari 1 sampai 8. Dan orang-orang kampung-kampung udah biasa itu. Hadis dari Hunaidah bin Khalid dari istrinya, beberapa istri Nabi SAW mengatakan, Rasulullah SAW biasa berpuasa pada 9 hari awal Dzulhijjah. Dan pada hari Asyura 10 Muharram. Berpuasa 3 hari setiap bulannya. Oh ya, di Rasul kan memang benar-benar teladan kita gitu. Jadi benar-benar dimaksimalkan. Nanti hati-hati juga pada saat puasa ya, harus menjaga hal-hal yang bisa membawa pahala puasa gitu. Dan jangan mencukupkan diri hanya puasa pada kita doang, tambah lagi dengan amal soleh yang lain.
Adakah hukum sunnah selain Arafah? Ada. Ya. Jadi boleh saja sunnah itu. Tapi hadis yang menghapus dosanya di tanggal 8 hadisnya kok. Gitu. Nah ini adalah amalan-amalan yang bisa kita lakukan keutamaan dari 10 hari awal Dzulhijjah ini. Sekali lagi tidak ada jaminan bagi kita untuk sampai pada bahkan jangankan tahun depan gitu ya, sampai besok aja nggak ada jaminan juga. Sehingga sekarang kita diberikan kesempatan, syukur alhamdulillah, kita harus memaksimalkan. Itu saja mungkin dari saya. Tidak usah ada yang tanyakan, nggak usah dijawab, ini cukup diamalkan saja, maksimalkan saja amal soleh kita, taubat kita, istighfar kita, amal-amal soleh kita, yang lainnya, harta kita sedekahkan, nanti berkurban, kalau belum bisa tahun ini berkurban, maka datanglah sholat Jumat itu lebih awal, sehingga mendapatkan pahala kurban, sambil tabung tahun depan kurban. Jadi kurban gak hanya jadi wacana doang setiap tahun. Sekarang pada kurban sampai tahun depan lagi kok nggak ada uangnya gitu ya, habis lagi misalkan ya. Nah ini harus benar-benar kita niatkan gitu, diazamkan, sehingga itu menjadi bukti keimanan kita sebetulnya. Pengorbanan kita dalam beramal soleh, meluangkan waktu, bahkan tenaga maupun uang, harta, itu menjadi bukti keimanan kita itu seberapa besar gitu. Kalau kita masih belum bisa mengorbankan harta kita, belum bisa mengorbankan kita, pikiran kita, belum bisa mengorbankan capek kita, maka ya sebatas itu keimanan kita. Maka harus dikuatkan keimanan kita itu dengan cara apa? Baca-baca Al-Quran dengan hatinya, kita bisa dengerin nasihat-nasihat, kita bisa melihat nasihat diam, kematian, bahwasanya kita akan mati, semuanya meninggal. Nah itu bisa nambah keimanan kita, memikirkan alam semesta dan sebagainya. Nah ini harus kita sadarkan pada diri kita. Buat apa lagi sih kita hidup gitu? Tujuan hidup kita apa? Nyari duit sebanyak-banyaknya buat apa? Kalau memang bukan untuk akhirat. Gitu ya. Itu saja mungkin dari saya. Bila itu hidayah, lebihnya mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah kata maupun tadi mengingatkan di tempat umum karena saya takut lupa. Sekali lagi saya mohon maaf karena takut saya lupa. Ya, jadi saya sampaikan di sini gitu ya. Itu saya bukan hanya yang baca Quran tapi ya semuanya. Jadi, artinya dalam amal soleh itu pakai ilmu. Nggak bisa kita cukup hanya dengan modal semangat doang gitu ya. Bisa sholat duha tapi jam 1 siang kan nggak bisa tolak gitu ya. Atau tahajud tapi jam 6 pagi gitu kan nggak bisa dikodok juga kan gitu. Jadi butuh ilmu, namanya amal itu butuh ilmu, maka sambil kita pelajari yang kita semangat melakukan amal tapi kita juga harus semangat juga dalam belajarnya. Tertolak amal kita kalau kita nggak pakai ya. Maka harus sambil belajar, walaupun kita semangat amal soleh ya ditambah juga dengan fikihnya sambil belajar pelan-pelan. Insyaallah Allah akan memaafkan kita kalau kita terus belajar. Itu saja dari saya. Bila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang selanjutnya, jazakallah kepada Ustaz Syam yang telah memberikan materinya. Semoga apa yang kita dapat dari beliau dapat bermanfaat. Apa Ustaz? Baik Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, berhubung nggak ada tanya jawab ya dari Ustaz Sam, langsung saja ke acara akhir, yaitu penutup. Tapi sebelum menutup kajian karisma kali ini, saya ingin mereview apa yang disampaikan oleh Ustaz Sam. Jadi penentuan awal
Dzulqa'dah itu ditentukan oleh Amir Mekah ya. Jadi tidak semata-mata oleh organisasi-organisasi tertentu. Jadi untuk penetapan satu Dzulhijjah itu sama dengan itu ditentukan oleh Amir Masjid. Ditentukan oleh Amir Makkah. Kemudian jika kita ingin beramal, jadi tentunya harus dengan ilmu agar amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian ya reviewnya. Dan yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara karisma ini dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin, dan disempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.